Jadi data-data yang kemarin kalian kumpulkan untuk rencana pola ruang dan struktur ruang itu masuk ke rencana di tahapan perencanaan ya, di tahapan pelaksanaan, yaitu pada perencanaan yang nanti disusun dalam dokumen baik rencana umum maupun rencana rinci seperti itu. Nah, tinggal nanti datanya itu kan berbeda-beda ya untuk masing-masing rencana, baik itu rencana umum maupun rencana rinci. Tentunya akan berbeda baik di kedalamannya, ya substansinya. Kalau rencana umum kan dia lebih umum, lebih makro ya. Kalau yang rencana rinci dia sudah mendetail, sudah dalam. Ya, petanya pun berbeda ya. Kalau rencana umum skalanya skala kecil ya, 25.000 ya. Kalau rencana rinci dia sampai ke skala 5.000, skalanya skala besar sehingga sudah muncul data sampai ke persil bangunan begitu. Jadi mungkin kalau kemarin kalian berbicara tentang struktur dan pola ruang, data substansinya data yang dibutuhkan itu sama ya. Misalnya untuk kawasan lindung, kawasan budidaya, atau untuk struktur ruang, jaringan-jaringan infrastruktur, kemudian jaringan telekomunikasi, ya segala macam itu komponen-komponennya itu sama, tetapi di substansinya pastinya berbeda untuk rencana umum dan rencana rinci seperti itu. Nah, kemudian melanjutkan di tahap pelaksanaan yang kedua itu ada pemanfaatan lalu pengendalian. Nah, rencana kan sudah disusun begitu. Nah, kemudian bagaimana sih pemanfaatannya? Pemanfaatannya ini kaitannya dengan pelaksanaan program ya yang mengarah pada program utama yang direncanakan atau diindikasikan pada rencana yang sudah disusun tadi ya di tahap perencanaan. Jadi pemanfaatan ini isinya kurang lebih adalah seperti apa sih programnya dengan rencana yang sudah dicanangkan atau indikasi program utama yang dicanangkan pada tahap perencanaan itu apa saja, kemudian pembiayaannya seperti apa ya, penata gunaannya seperti apa, kurang lebih isinya seperti itu. Kemudian ada tahapan pengendalian, di mana kalau pengendalian ini dia sistemnya adalah controlling ya, jadi kontrol dari pemanfaatan ya, pemanfaatan ruang yang sudah dilakukan. Jadi program-program yang dilaksanakan dalam pemanfaatan ruang itu ya pengendaliannya melalui peraturan zonasi, perizinan, insentif disinsentif, serta penetapan sanksi. Nah, ini tadi kita kalau berbicara tentang penataan ruang itu ada trilogi penataan ruang tadi ya, ada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Jadi kalau perencanaan itu ya proses untuk menentukan struktur dan pola ruang, meliputi penyusunan dan penetapan rencana ruang. Kemudian kalau pemanfaatannya sendiri, kalau ini adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan di proses perencanaan. Jadi proses untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruangnya kan direncanakan di tahap perencanaan ya, sudah disusun data untuk kemudian dianalisis, menentukan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan kondisi existing, kemudian diwujudkan nih, bagaimana sih cara mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai ini. Tentunya harus ada penataan kan, penataan sehingga struktur ruang dan pola ruang itu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan di awal. Lalu pengendalian ya, pengendalian ini upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Ya caranya dengan tadi ada beberapa penyusunan peraturan zonasi, kemudian penetapan sanksi, insentif disinsentif, nah itu termasuk dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, pertemuan dengan saya nanti akan dibagi menjadi 4 pertemuan. Yang pertama hari ini akan membahas tentang pemanfaatan ruangnya. Lalu nanti setelah UTS akan membahas terkait pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi setelah pemanfaatan, kemudian pengendaliannya, baru nanti kita
praktikumnya di 2 pertemuan yang terakhir dengan saya. Jadi ada 4 kali pertemuan dengan saya. Lanjut ya. Ini merupakan pemanfaatan ruang. Nah, jadi kalau kita berbicara tadi, kembali lagi ke penyelenggaraan penataan ruang itu ya, itu kan sudah ada peraturan perundang-undangannya. Dari Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang, yang kemudian diturunkan ke PP nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, di mana di sana dijelaskan nih secara rinci bagaimana sih tentang pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, ya, dan monitoringnya seperti apa, pengawasannya itu seperti apa. Nah, termasuk si pemanfaatan ruang ini. Ya, pemanfaatan ruang ini juga diatur dalam PP 15 tahun 2010 itu. Nah, yang dimaksud pemanfaatan ruang dalam PP tersebut, itu pemanfaatan ruang itu dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Jadi komponen yang ada di pemanfaatan ruang ini, ya, di rencana pemanfaatan ruang ini ada programnya, program yang akan dilaksanakan. Kemudian ada pembiayaannya, jadi sampai skema pembiayaannya itu seperti apa, sumber dananya itu dari mana ya, kemudian biayanya total berapa, itu ada di rencana pemanfaatan ruang. Kemudian selain itu pemanfaatan ruang juga dilaksanakan secara bertahap, artinya bahwa jangka waktu perencanaan itu kan kita tetapkan 20 tahun ya, misalnya 20 tahun. Nah, pemanfaatan ruang ini dilakukan secara bertahap itu biasanya disesuaikan dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruangnya. Jadi misalnya indikasi programnya itu dilaksanakan secara dalam 4 tahap. Artinya berarti dalam 20 tahun tersebut dibagi menjadi 4 tahap ya. Jadi masing-masing 5 tahun. Jadi tahap pertama itu tahun pertama sampai tahun kelima, tahap kedua itu tahun ke-6 sampai tahun ke-10 dan seterusnya. Jadi dilaksanakan secara bertahap ya programnya. Misalnya program A nih, program A itu dilaksanakan di tahap pertama. Tahap pertama tahun pertama. Nanti tahap kedua penyelesaian program yang mana, program B misalnya. Nah, itu ada tahapannya. Kemudian pemanfaatan ruang ini juga dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam yang lainnya ya, karena kaitannya dengan penatagunaan tanah ya, kan kita berbicara tentang pemanfaatan ruang dari proses perencanaan struktur dan pola ruang. Nah, kalau penatagunaan tanah ini kita berbicara bagaimana sih tanah itu dimanfaatkan ya, dibangun agar berguna bagi pengembangan kota seperti itu. Nah, penatagunaan tanah ini juga ada yang misalnya dari tanah yang kosong atau dari sesuatu yang memang sudah ada ya, lahan itu sudah digunakan jadi peruntukannya untuk sesuatu, misalnya untuk kawasan industri seperti itu. Nah, penatagunaan tanah ini masuk ke dalam program-program yang ada di pemanfaatan ruang seperti itu. Nah, pemanfaatan ruang ini dilakukan dengan ya, merumuskan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang dan rencana tata ruang kawasan strategis, kemudian dilakukan perumusan program sektoral, lalu pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang. Jadi ada tiga proses ya, 3 tahapan. Yang pertama perumusan kebijakannya dulu, strategi operasionalisasinya seperti apa, kemudian perumusan program sektoral, jadi per sektor itu programnya apa, misalnya
kalau dari rencana struktur ruang untuk pengembangan jaringan transportasi ya. Nah, dari jaringan transportasi itu program-programnya apa sih? Itu program sektoral yang ada di wilayah ya, sesuai dengan struktur dan pola ruangnya. Jadi masing-masing untuk struktur ruang dan pola ruang itu program sektoralnya apa. Nah, itu dirumuskan dalam pemanfaatan ruang. Baru setelah itu pelaksanaan pembangunan sesuai dengan programnya. Nah, pelaksanaan pembangunan ini diwujudkan dalam rencana yang lain ya. Jadi diterjemahkan dalam RPG, RPJM, RPJP ya. Nah, itu diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan. Nah, ini kalau kita, tadi ya seperti yang saya jelaskan, pemanfaatan ruang dilihat dari kebijakannya ya, kebijakan tadi PP nomor 15 tahun 2010 ya tentang penyelenggaraan penataan ruang, di mana di sana dijelaskan nih bagaimana sih si pemanfaatan ruang itu dilakukan ya melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, kemudian dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun ruang di dalam bumi, kemudian program pemanfaatannya, lalu diselenggarakan secara bertahap, itu juga ada dasar hukumnya ya di PP tersebut. Kemudian pelaksanaannya itu seperti apa, itu diatur semua dalam PP. Ini dirincikan di beberapa pasal dan ayat yang ada di PP nomor 15 tahun 2010 tersebut. Nah, kemudian tadi ya, kalau pemanfaatan ruang itu kita berbicara program ya, program pemanfaatan ruang. Kalau program pemanfaatan ruang ini cakupannya itu mencakup program penataan ruang, kemudian program pengembangan wilayah, program pengembangan perkotaan, pengembangan pedesaan, dengan kawasan dan lingkungan, pembangunan sektoral, dan program lainnya yang dibutuhkan dalam mewujudkan rencana tata ruang. Artinya bahwa cakupan program pemanfaatan ruang ini harus mempertimbangkan rencana tata ruang tadi, rencana struktur dan pola ruangnya. Bagaimana sih kebutuhan dari struktur dan pola ruang yang direncanakan, baru disusun programnya berdasarkan rencana tersebut. Indikasi programnya itu sudah disebutkan ya di RT/RW. Nah, kemudian pelaksanaannya nih, tadi kan kalau kita menyusun indikasi programnya ya, kemudian pelaksanaannya itu bagaimana ya. Jadi pelaksanaan program pemanfaatan ruang ini dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Jadi kalau kalian sering ketemu ya, ada RT/RW, kemudian nanti ada RDTR, lalu ada RPJM, ya, RPJP. Nah, itu RPJM, rencana pembangunan tersebut itu harus terintegrasi dengan program pemanfaatan ruang yang dicanangkan dalam RT/RW seperti itu. Jadi runutannya rencana tata ruang itu harus ada dulu sebelum kita menyusun program yang kemudian diterjemahkan dalam rencana pembangunan. Kalau rencana pembangunan itu kan sifatnya dia sudah pelaksanaan ya, jadi apa yang dilakukan dalam jangka waktu, misalnya RPJM 5 tahun seperti itu, dalam waktu 5 tahun apa sih yang harus dilakukan seperti itu. Nah, itu kan seharusnya mengacu pada rencana tata ruang sehingga bisa mewujudkan struktur dan pola ruang yang direncanakan. Nah, kemudian tadi ya penata gunaan tanah ya. Jadi pemanfaatan ruang itu dikembangkan melalui penata gunaan tanah ya.
penatagunaan tanah itu ada PP-nya sendiri, yaitu PP nomor 16 tahun 2004. Kalau berbicara penatagunaan tanah sendiri ini meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan memanfaatkan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Jadi kaitannya dengan tadi ya, penataan ruang melalui pengembangan penatagunaan tanah. Jadi proses perwujudan dari pemanfaatan ruangnya itu dengan melakukan penatagunaan tanah ya, yang diatur dengan PP tersendiri. Nah, penataan penggunaan tanah ini meliputi tadi penguasaan tanah, bagaimana hukum antar orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah seperti yang dimaksud pada Undang-Undang nomor 5 ya, tentang UPA ya, pokok agraria. Kemudian ada penggunaan tanah, wujud tutupan permukaan bumi yang digunakan ya, yang digunakan untuk kepentingan manusia. Di bawah ada pemanfaatan tanah dan hak atas tanahnya. Nah, tujuannya tadi penatagunaan tanah ini mengatur tadi itu penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah ya untuk kepentingan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi penatagunaan tanah ini juga harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang ada. Makanya penting sekali untuk merumuskan rencana tadi ya, rencana tata ruang ya, dengan ada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang ditetapkan. Kemudian objeknya ya. Objeknya dari penatagunaan tanah ini ada bidang tanah yang sudah ada hak, baik yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar. Jadi tanah pribadi maupun milik swasta ya, itu maksudnya juga pribadi ya, privat. Kemudian tanah negara ya, tanah adat itu juga masuk ke dalam objek penatagunaan tanah seperti itu. Nah, lalu tadi rencana tata ruang dan penatagunaan tanah. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana sih penatagunaan tanah itu dalam rencana tata ruang. Ya, kaitannya di sini apabila ya penatagunaan tanah itu tidak sesuai dengan rencana tata ruang, itu bisa saja tanah yang di penatagunaan tanah itu tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya. Jadi kan memang harus sesuai ya dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Makanya tadi pentingnya menyusun, kembali lagi ya, makanya menyusun rencana tata ruang dulu sebelum melaksanakan program-program pelaksanaannya seperti itu untuk pemanfaatan ruang. Karena penatagunaan tanah ini salah satu program dalam penataan ruang. Nah, mungkin diilustrasikan seperti ini ya, pentingnya program pemanfaatan ruang dalam menuju akhir rencana ya, akhir rencana tata ruang. Misalnya diilustrasikan rencana tata ruang itu jangka waktunya 20 tahun, RT/RW misalnya 20 tahun. Nah, program-program itu yang disusun itu dia harus mendukung hasil akhir dari rencana 20 tahun tersebut. Sehingga pada tahun-tahun misalnya tahun pertama, 2, 3 itu program-program yang dicanangkan, program pembangunan, ya misalnya pembangunan pelebaran jalan, kemudian ada pembangunan saluran drainase atau pembangunan jaringan telekomunikasi, itu harus mengacu pada tujuan dari
rencana tata ruang yang 20 tahun tersebut. Tujuannya apa sih di akhir gitu. Sehingga terjadi kondisi yang terencana ya. Jadi pembangunan itu tidak secara sembarangan. Kalau misalnya dibangun tapi tidak memperhatikan kondisi atau tidak memperhatikan rencana tata ruang yang ada, akibatnya kan pembangunannya jadi tidak terencana. Dan pembangunan yang tidak terencana itu berakibat pada timbulnya masalah-masalah yang ada di suatu wilayah. Misalnya pembangunan jalan yang tidak terencana nih, tidak ada rencananya dulu. Bisa jadi jalan tersebut justru akan kedepannya menyebabkan masalah. Misalnya kapasitas jalannya itu ternyata hanya dibangun saja untuk melebarkan jalan gitu ya. Ternyata kapasitasnya tidak sesuai nih dengan perencanaan. Di tahun 2020 perencanaannya jalan itu harus bisa menampung sebanyak A. Tapi ternyata dilebarkan ya, ada pembangunan yang tidak melihat tersebut sehingga pelebaran jalan itu kapasitasnya hanya mencapai B seperti itu. Nah, itu pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Pasti akan timbul masalah misalnya kemacetan seperti itu atau kapasitasnya yang tidak bagus ya, kondisi jalan yang cepat rusak seperti itu akan muncul hal seperti itu. Itu baru satu komponen jalan ya. Gimana kalau seluruh sektor tadi kan ada macam-macam ya, struktur ruang saja ada macam-macam kan, ada jaringan transportasi, telekomunikasi, ada sarana-prasarana ya. Bayangkan apabila semua itu dilakukan tanpa rencana ya, tanpa program-program yang mendukung rencana perwujudan si struktur dan pola ruang itu, pasti kan akan tambah kacau ya pembangunannya. Nah, sayangnya di Indonesia itu sekarang cukup banyak kondisi di mana rencana RPJM ya di kota-kota atau kabupaten itu kurang memperhatikan tadi indikasi program yang ada di rencana tata ruang, karena terkadang permasalahannya karena rencana tata ruangnya masih kurang operasional, artinya masih di level RT RW ya. Nah, RT RW itu sebaiknya diturunkan lagi ke level yang lebih detail, yaitu RDTR, di mana dari level RDTR tersebut akan lebih muncul nih program yang lebih operasional untuk diterapkan dalam RPJM ya, rencana pembangunan seperti itu. Nah, kemudian pemrograman pemanfaatan ruang. Tadi kan program penyusunan program dalam pemanfaatan ruang itu penting ya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang yang sudah direncanakan. Nah, pemrograman ini, pemrograman pemanfaatan ruang ini yang merupakan rencana pentahapan pemanfaatan ruang yang menjembatani antara rencana tata ruang dengan indikasi programnya dengan penyusunan program sektoral. Jadi didetailkan, pemrograman ini didetailkan berdasarkan penyusunan program sektoral. Nah, di pemrograman ini juga merupakan rencana pembahasan pemanfaatan ruang yang menjelaskan tahapan perubahan tata ruang yang diharapkan untuk menuju ke wujud terencana di akhir tahun perencanaan. Jadi program yang saya jelaskan tadi ya, bahwa program-program ini harus mewujudkan ya tujuan akhir dari perencanaan di tahun akhir perencanaan. Misalnya rencananya 20 tahun, berarti di program-program ini harus bisa mendukung tujuan akhir ya dari perencanaan tersebut di tahun ke-20. Nah, itu tadi pemrograman pemanfaatan ruang. Kemudian selain tadi pemrograman pemanfaatan ruang, ada juga pedoman proses atau prosedur pengendalian tahunan. Jadi kalau ini kaitannya dengan pengendaliannya ya, ada peraturan zonasi, perizinan, insentif, serta sanksi. Nah, ini untuk
pengendaliannya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi di sini kita membahas tentang pemanfaatan ruang. Nah, di sini diilustrasikan ya dari rencana struktur dan pola ruang, ya, rencana yang sudah direncanakan itu, kemudian diturunkan lagi nih perwujudan struktur ruangnya. Ya, ini kan kalau bisa kalian zoom, kelihatan nggak ya? Kalau di sini tabelnya kecil ya? Nggak kelihatan, Ibu. Nggak kelihatan ya. Nanti ada yang contoh yang lebih besar lagi, bahwa si program ini diturunkan ya berdasarkan sektor-sektor tadi. Ada perwujudan struktur ruang, kemudian perwujudan untuk pola ruangnya. Kalau di struktur ruang kan ada perwujudan pusat-pusat pelayanan, kemudian ada perwujudan sarana prasarana, perwujudan pola ruang nanti ada di kawasan budaya dan lindungnya itu seperti apa. Nah, itu didetailkan ke indikasi program untuk pemanfaatan ruangnya. Nah, kemudian indikasi program utama. Kalau indikasi program utama ini merupakan indikasi atau program-program yang ditetapkan berdasarkan struktur dan pola ruang yang ada di RT/RW. Ya, jadi berdasarkan struktur dan pola ruang itu ada indikasi program apa saja sih yang harus disusun. Berdasarkan arah pemanfaatan ruangnya ya. Nah, ini meliputi perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah, serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis. Nah, baru dari indikasi program utama itu kemudian disusun prioritas pelaksanaan pembangunan susun dalam indikasi program yang terdiri atas usulan program utamanya apa, kemudian lokasinya di mana, besaran biayanya berapa, sumber pendanaannya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Jadi tabel yang sebelumnya tadi itu kurang lebih isinya adalah ini. Ada usulan program utamanya, kemudian lokasinya, besaran biayanya, ya, sumber pendanaannya, instansinya apa, lalu waktu pelaksanaannya. Nah, ini contohnya yang sudah terisi ya tabel tadi. Ya, contohnya ini adalah arahan pemanfaatan ruang untuk RT/RW Kota Semarang tahun 2011 sampai 2031. Ya, kalau di sini program utamanya sudah dirincikan nih per sektor. Ya, yang pertama kan ada perwujudan struktur ruang nih. Struktur ruang ini ada pengembangan struktur pelayanan. Indikasi program yang di RT/RW itu namanya struktur pelayanan. Nah, struktur pelayanan tuh yang dilakukan apa aja? Ada pengembangan fasilitas pelayanan regional, kemudian ada pengembangan pusat pelayanan kota. Nah, ini nanti di poin pertama ini misalnya pengembangan fasilitas pelayanan regional, nanti ada penyusunan RTBL serta peraturan zonasi untuk perdagangan dan jasa. Nah, kemudian didetailkan lagi lokasinya di mana sih? Ya, lokasinya di mana? Kemudian ini dia dibagi waktu pelaksanaannya dibagi 4 tahap ya. Ya, tahap pertama, tahap kedua, 3 dan 4 sampai 2031. Nah, kalau di sini rencana yang pertama pembangunan fasilitas pelayanan regional untuk penyusunan RTBL peraturan zonasi kawasan perdagangan jasa itu dilakukan di tahap pertama ya. Tahap pertama di 5 tahun pertama. Nah, kemudian sumber dananya dari mana? Ya, lalu biayanya berapa sih? Nah, biayanya berapa? Kemudian instansi yang terkait apa pelaksananya itu siapa untuk kegiatan ini. Nah, ini kalau di RT/RW itu munculnya baru indikasi program seperti ini ya, belum mendetail lagi. Kalau nanti sudah diterjemahkan, jadi ada tabel lagi untuk
Nah, menerjemahkan tadi ya dari muatan RT RW ke RPJMD, apakah sudah match, apakah sudah sesuai dengan muatan yang ada di RT RW atau gimana, itu ada tabelnya tersendiri. Nah, ini diintegrasikan ya antara program utama di RT RW dan RPJMD seperti itu. Nah, untuk meresum dari pemanfaatan ruang ya, kerangka logisnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi ruang yang direncanakan, ya, berangkat dari ruang yang direncanakan, apakah ruang itu sudah terbangun, apakah itu ruang baru, misalnya itu ruang yang sudah terbangun, apakah fungsinya baru, jika tidak berarti ada program redevelopment. Nah, ini bisa jadi masukan untuk programnya ya, kita lihat tadi dari struktur ruang dan pola ruangnya. Misalnya lagi contoh, dia ruang pengembangan baru. Nah, itu kemudian ada proses proyeksi prediksi skenario kependudukan, skenario ekonomi, aspek lain, menghitung kebutuhan ruang, jenis dan arah pengembangan ruang, baru skenario pengembangan ruang, dan pembangunan. Ini kalau proses baru ya. Nah, kalau yang ruang sudah terbangun tadi prosesnya bisa macam-macam nih. Kalau dia baru, 100% baru, ya, dan fungsinya baru, dia bisa akuisisi lahan, kompensasi, relokasi, programnya bisa seperti itu. Baru nanti pembangunan. Jadi yang kuning-kuning ini bisa jadi indikasi programnya ya, indikasi programnya. Nah, semua proses tersebut bermuara pada kebutuhan infrastruktur ya, pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk pelaksanaan dari rencana tata ruang, pemanfaatan ruang seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang ditanyakan? Paham atau bingung? Kalau Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya. Bu, kalau untuk pembiayaannya itu tadi berarti masuknya ke rencana pembangunan atau rencana tata ruang? Nggak Atau kedengeran. Nggak kedengeran. Ada suara. Bu, kalau untuk pembiayaan masuknya ke rencana pembangunan atau rencana tata ruang atau kedua-duanya juga masuk Bu pembiayaan ini? Oh, pembiayaan itu di pemanfaatan ruangnya. Jadi di pemanfaatan ruang itu sudah ada program. Ini kan tadi sudah ada program, kemudian pembiayaan itu maksudnya biaya yang dibutuhkan dan sumber dananya. Sumber dananya misalnya dari APBD nih. Nah, kita cek APBD-nya itu alokasi untuk misalnya pengembangan fasilitas pelayanan regional itu alokasinya ada di APBD kah, ada di APBN, itu dan itu besarannya berapa gitu. Jadi masuk ke ini pemanfaatan ruang. Jadi untuk mendapatkan data ini kita harus cek nih dari program ini itu biayanya ada alokasinya enggak dari APBD dan APBN. Nah, sumber dana ini sebenarnya bukan hanya dari APBD dan APBN bisa dari sumber dana lainnya yang sah ya, tapi lazimnya kalau di Indonesia itu masih menggunakan APBD dan APBN untuk rencana pembangunan, karena kan ini nanti diwujudkan ke dalam rencana pembangunan arahan ini. Seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang tanyakan? Halo Bu. Ya. Saya mau bertanya. Ini kan mengenai data ya Bu.
Nah, data pemanfaatan sama pengendalian. Nah, Pemanfaatan dulu. ya pemanfaatan. Nah, kan kalau di RPJMD kan ada beberapa program. Nah, semua program itu kan pasti ada program unggulan kan, Bu. Nah, kira-kira itu yang kita cantumin nanti cuma program unggulan atau semua program yang ada, Bu? Yang mengarah pada tata ruang. Jadi kan belum tentu semua program, makanya kalau di Indonesia kan kadang program yang ada di RPJM itu kan kurang mengacu pada tata ruang ya, sehingga kita balik nih melihatnya dari program yang ada di RPJM ini mana sih sebenarnya yang dia itu mengarah pada rencana tata ruang. Mungkin bisa berangkat dari kalian cek di RT RW-nya. Kalian kan sudah punya RT RW di wilayah studi kalian masing-masing kan? Punya dokumennya nggak, dokumen teknisnya? Punya Bu, RT RW. Punya ya. Nah, di dokumen teknis itu pasti ada nih arahan pemanfaatan ruangnya apa. Nanti ada arahan perencanaan untuk sektoralnya itu ada, dan muncul indikasi programnya untuk pemanfaatan ruang. Nah, dari situ bisa dilihat nih program mana saja sih yang diterapkan ya, yang diwujudkan dalam rencana pembangunan di wilayah studi kalian misalnya. Nah, jadi kaitannya dengan data ini ya, kalian siapkan dulu saja RT RW kalian, dokumen RT RW kalian, kemudian kalian pelajari dulu nih arahan program utamanya itu apa sih yang dari RT RW, kemudian kalian identifikasi juga sumber pendanaan yang ada di wilayah studi kalian itu apa saja. Nah, ini bisa kalian lihat dari RPJM ya, biasanya RPJM ada juga, sudah ada itu, dilihat APBD-nya itu seperti apa, sumber-sumber dananya ya. Kemudian alokasi dana untuk penataan ruangnya itu seberapa sih, berapa besar, lalu instansi pelaksananya itu siapa saja. Ini kalian siapkan dulu saja, kita belum praktikum dulu untuk minggu ini, sambil kita nanti belajar lagi tentang pengendalian setelah UTS. Jadi pengendalian nanti kita pelajari setelah UTS, baru nanti setelah itu kita coba praktikkan untuk identifikasi data untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang seperti itu. Tapi yang jelas kalian siapkan dulu data-datanya ya, material-materialnya yang untuk nanti praktikum seperti itu. Baik Bu, menyinggung mengenai dana ya Bu. Jadi gini, kalau daerah itu ada suatu proyek tata ruang. Nah, itu proyeknya itu proyeknya nasional. Nah, apakah pendanaan itu dari APBD atau dari APBN ya Bu? Proyek internasional gimana maksudnya? Proyek nasional, contohnya gini, dalam RT RW Kabupaten Salatiga itu kan ada pembangunan tol yang melewati daerahnya. Nah, itu kan juga proyek nasional kan Bu, proyeknya Bapak Jokowi. Nah, itu mengenai anggarannya itu apakah ada anggaran asupan dari APBD Bu? Apa pure dari APBN aja? Kalau itu program nasional tentu dia sumber dananya APBN pasti. Kecuali dia memang ada misalnya bantuan atau pinjaman ya dari luar negeri. Nah, biasanya itu juga disebutkan di programnya. Tapi kita cek dulu program itu tuh siapa sih yang menjalankan. Ya, misalnya itu dari Kemen PU ya, jalan tol kan, kita jalan tol itu dari Kemen PU. Nah, Kemen PU itu kan dia punya APBN sendiri nih untuk pembangunan jalan tol, dia pasti punya rencana. Nah, rencana itu harusnya itu sudah terintegrasi juga dengan RT RW di wilayah studi kalian. Makanya terus kalian cek lagi nih, apakah sinkron nih dengan RT RW-nya. Sesuai nggak sih? Gitu. Tapi yang jelas kalau berbicara
pembiayaannya dia murni dari nasional, kalau itu program nasional. Kecuali kalau kayak gini ceritanya beda lagi, kalau seperti di Semarang ini ada contohnya pembangunan di BKT banjir kanal timur atau banjir kanal barat ya. Nah, itu programnya memang dari nasional. Tapi di nasional ini dia yang menjalankan kan BPWS ya, bagian wilayah sungai, Kementerian PU. Nah, program ini dia kerjasama dengan pemerintah kota ya, pemerintah kota dalam hal ini Kota Semarang. Nah, apa yang di mana porsinya Semarang dan mana porsinya nasional itu sudah dibagi dulu pada saat perencanaan program tersebut. Kalau dalam hal ini ya porsinya Kota Semarang, karena Semarang itu kalau di kota itu dia kewenangannya itu adalah drainase perkotaan, jadi Kota Semarang fokusnya pada perbaikan drainase perkotaan untuk mendukung dari pembangunan banjir kanal timur yang ada di Kota Semarang. Nah, banjir kanal timur ini dia kewenangannya nasional, sehingga untuk pelebarannya, kemudian akuisisi tanahnya itu menggunakan pendanaan dari nasional seperti itu. Nah, untuk mendukung program tersebut, misalnya ada pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat sekitar ya yang terdampak dari penggusuran segala macam itu, nah Kota Semarang juga ikut mendukung prosesnya seperti itu. Nah, itu proses-proses tersebut itu sudah direncanakan di awal. Jadi ada pembagian peran ya dalam hal tersebut. Nah, itu juga sudah tertuang juga sebenarnya di rencana tata ruang RT RW Kota Semarang sudah tertuang, sehingga memang baru dilaksanakan di tahun-tahun ini ya 2010-an lah, belasan di Kota Semarang, sampai baru selesai 2018 kemarin kalau nggak salah. Nah, itu perencanaannya sudah dari lama ya. Itu memang ada kerjasama antara pemerintah nasional dari APBN dan dari APBD, tapi dibagi lagi untuk pembagian scope of work-nya atau pekerjaannya itu di bagian apa saja seperti itu, administrasinya. Kira-kira seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ada pertanyaan lainnya? Mungkin pertanyaan lainnya? Sudah cukup? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Ya, nanti disiapkan dulu saja ya, itu tadi ya, sumber-sumber pendanaan, datanya dicari dulu, kemudian RT RW, dilihat program utamanya per sektor ya, kemudian sumber-sumber pendanaan tadi, pembiayaan untuk perwujudan rencana tata ruang itu alokasinya berapa, lalu instansi pelaksananya itu siapa saja sih yang terlibat dalam pemanfaatan ruang ya di wilayah studi kalian masing-masing. Nah, nanti kita belajar lagi terkait dengan pengendaliannya ya untuk di minggu depan. Karena kalau yang pengendalian ini agak banyak sih materi. Kalau ini kan baru ya, kita yang penting kita tahu programnya dulu sehingga kita bisa tahu nih apa saja sih yang dibutuhkan, datanya yang dibutuhkan dalam program-program ini. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Bu, mau tadi belum absen Bu. Oh, siapa nih? Alfat Bu. Kemana Alfat? Tadi saya udah bangun Bu, terus ketiduran lagi Bu. Tadi saya join 10.20 Bu, absennya udah expired Bu. Tadi yang izin ke toilet sudah kembali belum ya? Putra Adi Pratama mana? Sudah Bu, sudah. Sudah. Sudah Bu.
Pak Alfat ya? Tadi yang Iya, Bu. belum absen. Ada lagi yang belum absen? Saya Bu, Siapa? NIM 34 Suryo Prayogo. Kamu kemana? Tadi lagi perjalanan Bu, jadi nggak bisa absen. Kemana? Perjalanan kemana? Perjalanan pulang Bu, Dari mana? dari itu di rumahnya saudara Rumah mana? nganter barang. Mas saya Bojonegoro Bu. Di mana? Rumah saya Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Bojonegoro. Ya, ya, oke. Ada lagi nggak? Siapa? Saya tidak menerima absen via WhatsApp ya. Sudah? Cukup? Oke, kalau sudah saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas atensinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.